إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh setiap mukmin dalam ketaatan beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni memiliki sifat tunduk dan patuh terhadap perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seseorang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan mengaku dirinya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak mengindahkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, "Atii'u Allah wa atii'ur Rasul." Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Karena ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu tanda-tanda kebenaran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul." Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan penuhilah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'akum lima yuhyikum." Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kalian kepada sesuatu yang dapat menghidupkan hati kalian. Dan ketahuilah kaum muslimin, di antara seruan Allah dan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada setiap mukmin, yakni tentang perkara salat. Yakni perkara salat adalah bagian dari apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada setiap mukmin. Dan ini wajib bagi kita untuk kita kerjakan. Karena tidak sedikit kaum muslimin, tidak sedikit di tengah-tengah kita ada kaum muslimin yang menyepelekan tentang perkara salat, atau bahkan mereka meninggalkan salat tanpa ada beban apapun, bahwa meninggalkan salat adalah perkara dosa besar. Atau bahkan ada di antara kaum muslimin yang menganggap salat tidak wajib. Subhanallah. Maka perhatikanlah dalam diri kita tentang perkara ini. Bagaimana Islam mengatur bahwa salat adalah perkara pokok yang paling penting setelah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara salat
sebagai pembeda seorang mukmin dan dia seorang kafir. Maka pahamilah kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum salat wajib bagi setiap muslim, wajib bagi setiap mukmin yang berakal dan telah balik, baik bagi laki-laki maupun perempuan, kecuali yang sedang haid dan sedang nifas. Karena Rabbul Alamin yang telah menetapkan hukum salat ini wajib. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan tentang perkara ini, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan waktunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan kewajiban salat ini bagi kita. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Padahal mereka tidaklah diperintahkan illa liya'budullah, kecuali mereka diperintahkan beribadah hanya kepada Allah, mukhlishina lahuddin hunafa, dengan memurnikan ketaatan dalam beragama, wa yuqimus salata wa yutuz zakat, dan mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah yang telah menetapkan salat hukumnya wajib. Dan bagaimana Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang perkara ini, bahwa salat adalah pondasi sebuah bangunan. Jika bangunan keropos, maka tunggulah kehancuran bangunan tersebut. Begitu juga jika seorang muslim mulai meninggalkan tentang perkara salat, maka akan runtuhlah agama seorang muslim itu. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Syahadatu an la ilaha illallah, kita bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak ibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa yuqimus salat, yakni mendirikan salat. Wa yu'tuz zakat, yakni mengeluarkan zakat. Wa shaumi Ramadan, yakni kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi haji. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Rabbul Alamin yang telah menetapkan hukum salat. Jadi kalau ada di tengah-tengah kita kaum muslimin di zaman sekarang ini, ada orang-orang mengatakan bahwa salat tidak wajib, maka sesungguhnya perlu ditanyakan keimanan dia, perlu dipertanyakan keagamaan dia, keislaman dia. Karena bagaimana sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menceritakan tatkala Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala an untuk berdakwah ke negeri Yaman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Mu'ad, memberikan pesan kepada Mu'ad. Seraya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'ad, innaka taqdamu ala qaumi ahli alkitab." Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau nanti di sana akan bertemu dengan ahlul kitab. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi ibadatullahi azza wa jalla. Maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka
Hendaklah yang pertama kali engkau ajak kepada mereka, engkau sampaikan kepada mereka apa pondasi yang pertama? Tauhid. Mendakwahkan tauhid, mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Kemudian Nabi melanjutkan, fa'idha arafullah, apabila mereka sudah mengenal Allah, fa'akhbirhum, maka khabarkan kepada mereka, wahai Mu'adz. Apa kata Nabi? Anna Allah farada alaihim khamsan salawatin fi yaumihim wa lailatihim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan atas mereka untuk mengerjakan salat sehari semalam 5 waktu. Subhanallah. Jadi setelah mereka mentauhidkan Allah, setelah mereka menyembah Allah, kita diperintahkan untuk mengerjakan salat. Jadi salat adalah perkara penting dalam perkara agama ini, kaum muslimin. Agar kita mengetahui tidak ada toleransi apapun dalam keadaan apapun, kita tidak boleh meninggalkan salat. Dan yang diberikan uzur hanya seorang wanita, itu pun tatkala mereka haid dan nifas, selebihnya mereka tetap wajib. Begitupun kita, tidak ada uzur apapun bagi seorang laki-laki untuk tidak salat, hatta tatkala kita sedang sakit, maka tidak gugur kewajiban kita untuk salat. Dalam keadaan apapun tetap salat, baik dalam keadaan di darat maupun di udara maupun di laut. Perintah untuk mengerjakan salat tidak hilang. Hatta dalam keadaan genting apapun, perintah untuk mengerjakan salat tidak hilang. Karena ini adalah pokok dalam beragama kita. Poin yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kaum muslimin sebagian banyak yang meninggalkan salat, dan sebagian besar kaum muslimin mulai banyak meninggalkan masjid-masjid untuk salat berjamaah. Maka perhatikanlah, tidak berbanding lurus besarnya masjid dengan banyaknya jamaah yang ada di masjid itu. Masjid semakin besar, shaf semakin maju. Masjid semakin indah, jamaah semakin sedikit yang menegakkan salat berjamaah. Wa iya, kaum muslimin lebih senang membangun masjid, mengindah-indahkan masjid, tetapi tidak mereka bersemangat untuk memakmurkan masjid, diantaranya dengan salat berjamaah. Padahal kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang pertama kali beliau bangun? Masjid Quba. Yang kita dengar ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak kaum muslimin yang sudah mulai meninggalkan masjid, di antara dalam rangka melaksanakan salat berjamaah. Tidak sedikit di antara mereka, dan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang muadzin beliau, yang iqamah beliau, bahkan yang imam juga beliau, subhanallah, bahkan tidak ada makmum satupun yang ada di masjid atau musalla tersebut. Subhanallah. Maka perhatikanlah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang sebuah kisah bagaimana sahabat yang mulia, as-sabiqun al-awwalun, kategori sahabat yang pertama kali masuk Islam, dan di antara salah satu muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun beliau memiliki fisik yang tidak sempurna, fisik yang cacat, tetapi tidak menyurutkan semangat beliau untuk terus tidak meninggalkan salat berjamaah. Yakni sahabat yang mulia Abdullah bin Maktum radhiyallahu taala. Bagaimana tatkala Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah dari Allah Azza wa Jal agar para sahabat melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid, maka Abdullah ibn Maktum langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Maktum langsung menghadap kepada Rasulullah sallam, "Ya Rasulullah, innahu laisa liqa'idun yaqudun ila al-masjid." Ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada seseorang yang dapat mengantarkanku ke masjid, tidak ada orang yang dapat mengantar aku ke masjid. Maka Ibnu Maktum meminta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar diizinkan untuk boleh salat di rumah. Maka tatkala Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Ibnu Maktum untuk salat di rumah, maka Ibnu Maktum kembali dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan Nabi kepada Ibnu Maktum? Hal tasma'un nida bis salat? Wahai Ibnu Maktum, apakah kamu mendengar suara azan untuk salat? Maka Abdullah bin Maktum menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Ya Rasulullah, saya mendengar suara azan untuk salat. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fa'jib." Maka berangkatlah kamu ke masjid untuk melaksanakan salat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني من الآيات وذكر الحكيم وقول قول هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى, والصلاة والسلام على رسول الله Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, pahamilah apa yang melatar belakangi Abdullah ibn Maktum radhiyallahu ta'ala meminta keringanan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar izinkan salat di rumah. Yang pertama, karena kondisi Ibnu Maktum sudah tua renta. Berat bagi beliau untuk berangkat ke masjid dengan kondisi seperti itu. Dalam riwayat lain, antara rumah Ibnu Maktum dengan masjid sangat jauh. Bahkan banyak tanaman-tanaman besar dan binatang buas yang ada di sekitar, sehingga berat bagi beliau untuk berangkat ke masjid. Tetapi Rasulullah SAW tetap meminta Ibnu Maktum untuk sholat di masjid berjamaah bersama kaum muslimin. Pelajaran yang kita ambil kaum muslimin, kalau seandainya Ibnu Maktum saja dalam kondisi fisik yang memiliki kekurangan saja tidak diberikan rukhsah untuk sholat di rumah, apalagi kita. Allah mentakdirkan kita memiliki fisik yang sehat, mata yang bisa melihat, dan Allah mudahkan di zaman kita sekarang ini dimudahkannya alat transportasi. Antum bisa menggunakan mobil jika kondisinya panas, jika kondisinya hujan. Antum bisa menggunakan sepeda motor, antum bisa menggunakan sepeda yang bisa menjadi wasilah antum berangkat ke masjid. Di zaman itu belum ada alat transportasi apapun yang modern seperti kita zaman sekarang ini.
Tetapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tetap mewajibkan para sahabat, tetap mewajibkan Ibnu Maktum untuk berangkat ke masjid. Lalu Ibnu Maktum tidak diberikan udzur, lalu ada sebagian kita kaum muslimin yang malas untuk ke masjid. Lalu hujjah apa yang akan kita sampaikan ketika kita malas ke masjid? Antum para santri, ketika libur, jangan malas untuk berangkat ke masjid, tetap berangkat ke masjid. Terkadang para santri di pondok pesantren, di mahat-mahat mereka bersemangat, tetapi tatkala di rumah mereka banyak sholat di rumah. Tatkala libur mereka banyak sholat di rumah. Sebagian santri meninggalkan kewajiban-kewajiban, bahkan ada yang meninggalkan sholat. Wa iyyaudzubillah. Belum tumbuh keimanan mereka. Oleh karena itu hendaknya para asatidz diingatkan terus tentang kewajiban-kewajiban ini. Tatkala mereka libur diingatkan tentang perkara ini, agar mereka senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan. Maka di akhir khutbah ini kaum muslimin, sesungguhnya perkara salat adalah perkara yang pertama kali nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah salat kita. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-salat." Pertama kali amal yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang perkara salat. Maka kaum muslimin, sebagai penutup, perbaikilah salat kita. Jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan salat. Jika ada orang tua kita yang masih meninggalkan salat, maka ingatkan, sampaikan dengan cara yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terus istiqomah dan tidak meninggalkan salat, karena perkara salat adalah perkara penting dalam perkara agama ini. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa istiqomah dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.